Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang berasal dari hati, kolbi, insya Allah itulah suara yang benar dan suara yang sejati. Dan biasanya suara yang muncul dari kolbi itu kita bisa langsung tahu tentang suara yang bersumber dari Allah, suara dari para nabi, suara dari para wali, suara dari Abah Mursyid, suara dari siapapun di negeri malakut. Insya Allah, suara dari malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, suara dari para malaikat manapun, dan insya Allah dia akan berkalam dan akan berbicara dengan kalam kolbi, dengan bicara kolbi, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa berdialog dengannya. Kalau suara itu memang betul muncul dari kolbi yang disebut dengan sirrullah, Allah sudah mengatakan di dalam firman hadis qudsinya, aku menciptakan mahligai dada, di balik dada ada kolbi, di balik kolbi itu ada akal, di balik akal ada budi, di balik budi ada Nur Muhammad, di balik Nur Muhammad adalah aku. Dan insya Allah, maka suara yang muncul dari dalam kolbi adalah suara dari Allah di balik Nur Muhammad, di balik budi, di balik akal. Suara ini yang paling benar dan sejati adanya. Sedangkan suara yang muncul keluar yang lain bersumber daripada nafsu, keinginan-keinginan manusia aku hamba, biasanya bersumber dari kepala, pikiran, otak. Jadi hidup ini hanya ada dua. Yang satu ada di otak adalah aku hamba nafsu diri kita, sementara yang ada di kolbi kita adalah aku Allah, sejati diri kita yang sesungguhnya atau diri kita yang sejati. Maka ketika kita duduk bertafakur, sering yang mengganggu adalah angan-angan, fikir kita, khayal kita, fantasi kita. Itulah aku hamba, itulah nafsu bumi, itulah jiwa bumi. Insya Allah yang selalu menggoda. Apabila kita menangkapnya pada saat kita berzikir, maka tidak akan kita khusyuk. Tetapi apabila kita abaikan, insya Allah perlahan-lahan nafas kita tenggelam di dalam kolbi, maka kita akan menjadi khusyuk dan dikasih kasaf penglihatan, atau kita mengalami mati suri dan mati tabi. Kalau kita duduk merenung dengan baik dan saksama, ada 3 rahasia titik stasiun di kepala kita yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama di otak, yang kedua di dahi, yang ketiga di ubun-ubun kepala. Ubun-ubun kepala letaknya Nuriyal A'la, Nuriyal Akbar, cahaya yang paling besar. Nurul Hampa, tiada tetapi ada. Maka ketika bayi dilahirkan, ubun-ubun kepalanya berdenyut, lembek, insya Allah, hampa. Kemudian yang ada di dahi, gambaran. Lalu ada di otak, merupakan sumber segala ilmu, sumber kedudukan daripada nafsu bumi, fikir, angan-angan, fantasi atau khayalan akan menjadi penggoda terbesar, menjadi hijab yang tebal, dinding yang teramat sangat kokoh ketika kita duduk berzikir. Ketika kita mau mengamalkan zikir nafas, nafi isbat misalnya, nafas mau masuk, tenggelam di dalam kolbi, pasti ketika kita duduk bertafakur, selalu saja ada godaan nafsu bumi atau kepentingan-kepentingan dunia yang lari lewat, melintasi perjalanan pikiran kita di otak, yang diafalkan oleh angan-angan kita. Angan-angan ini pekerjaannya adalah membawa pergi fikir ini cukup jauh. Oleh karena itu pada saat kita duduk bertafakur dan ketika ada percikan pikiran kepentingan dunia yang didatangkan angan-angan dan akan dibawa pergi angan-angan, lalu kita pun ikut menangkapnya, maka seketika kita akan terjebak jauh dibawa pergi oleh angan-angan. Lalu kita lupa menempatkan posisi nafas di dalam kolbi kita, kolbi yang gaib.
Oleh karena itu maka biarkanlah dia melewati, dia melintasi, kita tetap serahkan kepada Allah. Maka ketika kita berzikir nafi isbat, saatnya nanti Allah akan turunkan kebesaran laduninya. Ketika Nur Muhammad, cahaya yang begitu kuat dengan energi power yang teramat sangat dahsyat di balik kolbi ini, akan memancar naik hingga sampai kepada otak fikir kita, akan menghancurkan angan-angan, dan dengan seketika kita akan mengalami kasaf mukasyafa, kematian tabi'i, kematian suri, atau kematian ma'anawi. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Maka hanya ada yang perlu kita konsenkan, sinkronkan. Yang perlu kita padukan adalah fikir yang ada di otak ini dengan kolbi yang gaib yang ada di dada ini. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita sinkronkan dengan baik, maka aku hamba yang berada di otak ini akan luluh lantah dan hancur lebur fana di dalam diri yang sejati di balik kolbi. Oleh karena itu terpancarlah nur sejati, sehingga suara rasa, suara asli sejati diri akan berkalam dan berucap. Insya Allah kita diberi kasaf mendengar, kita akan diberi kasaf melihat. Terdengarlah Allah, 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 Allah. Terdengarlah ucapan-ucapan kalam kolbi, ucapan kalam sir, ucapan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut dirinya sendiri. Alif lam lam ha. Allah, Allah, Allah. Untuk itu maka anakku, di dalam perjalanan para salik, memang tergoda nafsu bumi ada di sekitar otak fikir ini. Insya Allah ketika berangkat dengan mengendarai nafas masuk hu, nafas keluar Allah, semata-mata mengosongkan diri, meniadakan diri, tidak ada satu nokta dan titik pun di atas kertas putih, berangkatlah dalam kebodohan, kehinaan. Insya Allah akan bertemu lenyap dan fana seperti gula lebur di dalam air, garam lebur di dalam lautan. Yang ada hanyalah manisnya gula, yang ada hanyalah asinnya garam. Insya Allah mudah-mudahan sekilas ini dapat diamalkan dengan baik. Dan Allah maha baik, Zat yang agung inilah yang mengatur segalanya, sutradara terbaik yang menskenariokan segala peristiwa untuk memberikan potensi tebalnya nafsu bumi atau lenyapnya nafsu bumi, untuk memberikan potensi fujuroha wa taqwaha, jalan ketakwaankah atau jalan kesesatan. Insya Allah semuanya tergantung dalam kesadaran otak untuk berperilaku secara akhlakul karimah di atas muka bumi, dengan sengaja mengafalkan diri ini baik-baik berdasarkan sumber syariat yang baik, syariat yang kokoh, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan yang biasa dilakoni di atas muka bumi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah metode terapi terbaik untuk melenyap dan menghilangkan nafsu bumi di dalam lenyap dan fana, lebur di dalam kolbi zatullah. Apabila perjalanan ini kita mengikuti dengan baik, maka kita sudah tiadakan nafsu bumi. Yang ada hanyalah nafsu ketuhanan atau jiwa mutmainnah, jiwa rabbania. Kalau hidup ini di atas muka bumi, batang tubuh ini sudah berafal, atau yang mengafalkan batang tubuh, atau yang menjadikan media batang tubuh ini berafal adalah nafsu rabbania, jiwa mutmainnah. Kemudian diliputi oleh Nur Muhammad, sehingga yang ada hanyalah nyawa Allah, nyawa rabbania. Maka
murni media batang tubuh adalah batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperilaku dan berafal di atas muka bumi. Sesungguhnya adalah nyawa, sesungguhnya adalah Nur Muhammad yang memeluk jiwa, sesungguhnya adalah Allah yang sudah berada pada nyawa, Allah yang sudah berada pada tingkat jiwa dan nafas. Allah jualah yang berafal di muka bumi menggunakan media atau wasilah sarana zahir ciptaannya sendiri. Itulah batang tubuh diri kita. Bagi yang tidak mengenalkan dirinya, antara batang tubuh mengenal pada asli hakikat dirinya, maka jelas ketika mati hancur dimakan tanah. Itulah yang biasa diistilahkan bahwa batang tubuh itu menjadi bangkai karena berbau busuk. Tetapi bagi yang mengenalkan dirinya, Nur Muhammad telah menyinggahi darah, daging, tulang, kulit, urat, dan bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Maka insya Allah ketika mati atau meninggalkan dunia, darah tidak pernah berpisah daging, tidak pernah berpisah tulang, tidak pernah berpisah urat dan bulu, kulit. Masing-masing elemen ini tidak saling berpisah karena dililiti oleh Nur Muhammad. Insya Allah pada saat meninggalkan dunia, maka utuh jasad ini tidak dimakan tanah. Karena batang tubuh mulia penuh dengan af'al rabbania, batang tubuh ini akan dipeluk oleh Nur Muhammad bersama nafas dan jiwa, membawa batang tubuh ini pulang untuk supaya hilang lenyap dari pandangan mata zahir manusia. Yang ada ditinggalkan hanyalah setetes mani di atas kain kafan. Kalaupun tidak secepat itu, maka Allah meridhoi selama di dalam kuburan. Dia seperti para nabi, tidak pernah akan hancur dimakan tanah, tetapi justru utuh dan awet karena bersinar dan bercahayakan cahaya Muhammad. Cahaya Allah di dalam cahaya Muhammad, cahaya Muhammad di dalam cahaya Allah. Oleh karena itu maka bersih dan sucikanlah darahmu, dagingmu, tulangmu, kulitmu, uratmu, buluhmu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Bersih dan sucikannya secara zahir, bersihkan dan sucikan pula secara batin. Agar yang ada sepanjang hidupmu hanyalah nafsu mutmainnah, nafsu rabbaniyah, bukan nafsu bumi. Walaupun engkau makan sebanyak mungkin, tetapi yang ada hanyalah nafsu rabbaniyah. Untuk menghilangkan dan perlahan-lahan meluluhlantahkan dan menghancurkan nafsu bumi, maka baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia insya Allah mengajarkan sepanjang hidupnya selalu berpuasa, menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu bumi, menghancurkan hawa nafsu bumi dengan cara berpuasa. Beliau makan apabila setelah merasa lapar, berhenti sebelum merasa kenyang. Beliau makan hanya 3 buah kurma. Insya Allah, bisakah kita mengamalkan perjalanan indah Rasulullah? Itulah sunnah dan kebiasaannya. Di balik sunnah ada kemuliaan, ada kejayaan, ada nikmat hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.